kan di Instagram lu kan isinya traveling aja kan, ada yang ke luar negeri, ada yang dalam negeri. Nah kalau misalkan di situasi pandemi ini kan seperti Kementerian pariwisata itu kan dia mencanangkan liburan di Indonesia aja. Nah kalau yang lu traveling lu ini untuk di masa pandemi ini gimana nih? Bagusnya sebenarnya traveling di masa pandemi sebenarnya traveling di masa pandemi itu agak ketir-ketir sedap ya, karena kita dari Jakarta yang namanya zona merah, terus kita masukin daerah orang, terus agak riuh juga sih, agak rempong juga. Tapi yang namanya siklus kehidupan kan kerja mulu juga bosan gitu loh. Pastinya kita ada satu maksudnya ada me time yang dimana kita pengen refreshing lah gitu loh. Dan kemarin itu kebetulan gue pas karena memang nggak bisa keluar negeri, memang benar-benar di close kan, keluar negeri juga agak riskan, jadi gue putusin ke Batam. Ke Batam itu gitu sebenarnya kan, sih iya deket gitu. Jadi sebenarnya gini, ke Batam bisa sampai idenya ke Batam itu kenapa nggak ke Bali, kenapa nggak ke Lombok, kenapa nggak ke Labuan Bajo, ke yang lain gitu loh. Jadi gini, waktu itu tahun 2020 awal bulan Januari sebelum pandemi ini. Jadi kebetulan kan aku di Singapura tuh, stay di Singapura. Aku tinggal di apartemen di Fraser Place Residence di Robinson Walk di daerah Clarke Quay. Nah di situ kebetulan ada istilahnya yang asisten untuk membersihin di unit apartemen gue. Nah waktu itu dia sempat minta izin karena waktu itu pas eventnya pas mau acara Chinese New Year kan. Nah dia minta izin kalau hari Sabtu ini dia tidak bisa hadir. Terus gue tanya kenapa gitu loh. Terus habis itu dia bilang dia mau shopping. Bubbles gitu. Mau shopping gitu. Keperluan untuk Chinese New Year karena Black lah ya. Ya untuk mereka hari raya lah, seperti kayak di Indonesia kan Idul Fitri, Natal gitu, dan mereka juga sama gitu loh, sama kan kebudayaan kita sama sebenarnya. Terus abis itu gue tanya dong mau belanja di mana, kepo nih. Dia bilang mau belanja Chinatown waktu itu aku tanya. Terus dia bilang enggak, saya nggak belanja di Chinatown karena di Chinatown is so very expensive. Dia bilang mahal. What? Gitu. Oh gitu. Terus sedangkan jadi mahal gitu, soalnya dia juga mungkin mau belanja keperluan rumah tangga atau segala macam, atau enggak saya tanya di mana, di supermarket atau di apa gitu, karena kan Singapura supermarketnya juga banyak kan gitu. Terus betul. Ada pasar-pasar juga sih, dan dia kan terkenal wisata belanja gitu kan ya di sana. Iya, terkenal dengan wisata belanja gitu. Terus habis itu dia bilang enggak, dia mau nyebrang ke Batam untuk belanja keperluan Chinese New Year. Terus kaget dong. Iya. Kok lu maksudnya kamu orang Singapura belanja ke Batam. Nah itu. Nah sedangkan saya I'm from Indonesia and spend money in your country gitu loh. What the fuck? Saya orang Indonesia, tapi saya belanjakan uang saya ke negara kamu gitu. Terus sempat jadi challenge sih, ada apa sebenarnya di Batam gitu. Sebenarnya sering sih ke Batam untuk evakuasi gitu. Atau urusan kerja, tapi tidak pernah sampai saya keluar gitu. Jadi cuma hanya stay on di bandara, di airport, habis itu udah take off untuk antar pasien gitu. Jadi nggak pernah untuk keluar ke Batam itu, menjelajahi Batam itu seperti apa, kotanya seperti itu apa, saya nggak pernah gitu. Cuma sering dengar aja gitu dari orang-orang Singapura kalau mereka itu kalau belanja keperluan hari raya mereka ke sana. Jadi waktu pas Desember 2020 kebetulan ada urusan kerja juga. Ke sana tuh, wah excited dong. Oh yeah. Gitu, ke Batam nih gitu. Terus juga kan memang tetap ngikutin prokes ya, kendati ke Batam juga tetap PCR, tetap ya ikutin lah protokol kesehatan yang ada. Terus ke sana, memang pergi ke sana juga pas di tengah masa pandemi, jadi memang nggak begitu ramai juga di sana. Gitu. Iya. Jadi karena saat lagi 2 tahun lalu kan memang lagi
masih ini kan, masih memang Masih benar-benar lockdown, ketat benar-benar banget. PSBB, jadi masih benar-benar ketat dan sampai sekarang juga masih tetap ketat kan gitu. Iya, betul. Nah terus pas aku ke sana, jadi penasaran dong karena yang dibilang sama si Inci itu, dia bilang dia mau belanja di Pinwin gitu. Di Pinwin itu ternyata store marketplace-nya orang-orang Singapura sama orang Malaysia untuk belanja keperluan di sana. Gitu. Jadi aku searching di di Google, di apa namanya, tempat yang dimana hotel yang dekat situ. Dan akhirnya aku putusin aku nginep di hotel Aston Gideon Batam. Jadi itu hotel itu hotel baru ya. Dan jadi pas memang letaknya di hotel itu memang terletak di Lubuk Baja. Jadi pas aku buka jendela dan di situ udah ada Pinwin. Udah deket tempatnya gitu. Ya, udah kelihatan tempatnya lah. Kelihatan tempatnya gitu. Terus ya udah pas karena aku berangkatnya itu hari Jumat malam, jadi eksplornya hari Sabtu kan, Sabtu pagi gitu. Jadi aku ke sana. Dan ternyata memang di situ ya pasar tradisional sih, pasar kayak banyak ruko, banyak toko-toko di situ. Jadi kayak pasar modern lah ya. Nah di situ tuh banyak orang Malaysia sama Singapura, kalau itu mereka belanja ke situ. Jadi orang Johor Bahru kalau nyebrang dari Singapura ke Batam, mereka belanja keperluannya di situ. Gitu. Terus di situ tuh banyak kayak buat sembako, buat keperluan ya biasalah, keperluan rumah tangga gitu di situ. Gitu. Terus harganya ya murah gitu. Nice. Terus kayak makanan-makanan juga gitu, makanan-makanan kayak khas-khas Melayu Chinese kan ya di sana itu di Batam, karena kan masih di sana gitu. Jadi ada kopi tiam, ada makanan-makanan kayak mie tarempa apa segala macam di situ. Pusat oleh-oleh juga sih. Nah, kalau di Batam ini tempat wisata yang paling oke yang pernah lu kunjungi, atau ya nantilah teman-teman yang mau main ke Batam itu tempat apa aja itu kan? Sebenarnya di Batam itu banyak banget tempat wisata karena mereka itu daerahnya masih bersih banget ya, daerahnya bersih dan sekarang itu banyak dilakukan pembangunan. Jadi ada rencana Batam itu akan membuat jembatan, pemerintah sana akan membuat jembatan yang dimana menghubungkan Batam dengan Bintan, karena di sana itu kan masih kepulauannya masih asri banget, masih bersih gitu. Jadi untuk wisata-wisata pantai di sana itu masih oke gitu. Jadi masih bagus-bagus banget gitu untuk bisa kita kunjungin gitu. Terus juga untuk wisata belanja, karena kan biasa kalau orang traveling nggak jauh-jauh dari namanya belanja nih, karena memang dasarnya Batam itu adalah tempat pelabuhan internasional ya, pintu pelabuhan internasional, dan di situ banyak barang-barang ekspor. Terus juga banyak barang-barang elektronik kan, dulu biasanya terkenal belanja elektronik gimana nih yang murah katanya di Batam. Nah aku tuh ekspor ke situ juga gitu loh. Jadi selain ngelihat perkembangan ekonomi juga, selain juga ngelihat wisata di sana itu seperti apa gitu, terus juga foodie traveling juga. Sebenarnya Batam merupakan tempat yang rekomendasi banget untuk dikunjungi, kayak kita nih dari Jakarta, dari Surabaya atau apa gitu. Jadi untuk belanja, untuk apa, oke, gitu, sesuai. Untuk makanan juga oke. Terus di sana kan kalau aku setiap mau pergi traveling selalu buat itinerary ya. Jadi day one itu aku harus kemana, yang hari kedua kemana, hari ketiga kemana. Jadi usahakan 3 hari rencana lah ya. Hari itu udah ada rencana gitu loh mau mengunjungi dan benar-benar diekspor gitu. Benar nggak sih gitu apa yang dikatakan narasumber dari Google atau dari youtuber lain kalau Batam itu apa gitu loh. Jadi aku sempat ke ikon-ikonnya gitu di Batam, karena kan memang katanya Batam terkenal istilahnya Hollywoodnya Indonesia. Nice. Oh iya, ada tulisan gitu kan? Iya, welcome to Batam. Iya, jadi itu letaknya di Teluk Tering. Jadi welcome to Batam. Jadi di situ kayak ada bukit yang tulisan welcome to Batam, dan itu menghadap ke pelabuhan feri. I like this. Oh, pelabuhan jadi internasional ada gitu ya? pelabuhan. Iya, jadi kalau warga Singapura atau Malaysia mereka berkunjung ke Batam, jadi mereka bisa lihat itu welcome to Batam. Gede gitu kan? Iya, besar juga. Terus
Batam juga kan terkenal dengan jembatan Habibie. Nice. Waktu itu pas aku ke Batam, karena gate-nya supirnya itu orang Batam asli. Oh ini Mbak, kalau ke Batam itu nggak sah katanya kalau nggak ke jembatan Habibie. Penasaran jembatan Habibie jembatan apaan gitu loh. Apa beda sama jembatan-jembatan yang lainnya gitu kan. Kalau di Surabaya kita punya Suramadu kan, Surabaya, jembatan Suramadu. Terus di Manado juga ada kan jembatan Merah Putih. Soekarno. Soekarno ya? Iya, jembatan Soekarno. Iya, jembatan Soekarno. Terus di Palembang juga ada ya kan jembatan yang jembatan Ampera gitu. Jadi aku penasaran berapa sebenarnya dengan jembatan, katanya jembatan Habibie. Nah ternyata jembatan Habibie itu adalah jembatan Balenang. Jadi Batam, Galang sama Pulau Rempang. Jadi itu jembatan besar yang dibangun oleh almarhum Presiden Habibie untuk menghubungkan 3 pulau besar di Batam. Jadi 3 pulau besar ini Pulau Batam, Pulau Rempang sama Pulau Galang gitu. Jadi itu pulau-pulau besar yang dihubungkan sama jembatan itu. Jadi ternyata itu bukan cuma satu jembatan doang, Kak. Jadi ada jembatan 1, jembatan 2, jembatan 3 gitu. Jadi panjang jembatan itu sampai kalau kita tahu kalau di Batam itu sempat kan ada orang Vietnam mengungsi di Batam. Nah itu letaknya di Pulau Galang. Jadi dia tuh letaknya Pulau Galang, jadi ujung gitu. Jadi mesti harus ngelewatin jembatan itu untuk akses ke kampung Vietnam gitu. Jadi ada sejarahnya juga ternyata. Makanya aku tanya kok ada kampung Vietnam gitu. Ada apa gitu loh. Terus ternyata di situ di Pulau Galang itu ada kampung Vietnam dulu pernah terjadi perang saudara di Vietnam di sekitar tahun 1975 sampai 1996. Jadi mereka mengungsi ke Indonesia dan mereka mengungsi di Batam, letaknya di Pulau Galang. Gitu. Dan sampai sekarang masih ada namanya Kampung Vietnam. Jadi di situ memang benar-benar kampung dari bangunannya. Orang Vietnam itu masih ada. Nggak ada lah ya. Vietnam kayaknya nggak ada, soalnya sepi. Jadi cuma keturunan-keturunannya mungkin ada gitu. Jadi di situ kayak bangunan-bangunan yang kayak peninggalan mereka gitu, bangunan-bangunan peninggalan mereka gitu. Jadi wisata juga kan, wisata edukasi. Ternyata Indonesia edukasi semua ya kayaknya tuh ya. Iya, jadi ternyata kita tuh sebenarnya banyak banget gitu loh wisata-wisata yang bisa kita eksplor di Indonesia. Apalagi Indonesia kan terkenal dengan banyaknya ragam budaya kan gitu. Betul. Oke, Ina, terima kasih Ina udah mampir. Thank you very much. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan misalkan kita berpergian kemana-mana. Oh ya, Ina kan Senin kan mau balik ke Singapura ya. Oke, hati-hati. Bener kan ya? Bener kan? Iya. Oke. Benar-benar. Oh ya, ini kan juga lo mau balik ke Singapura, hati-hati di jalan dan patuhi protokol kesehatan supaya tidak kena COVID. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar rezekinya gitu ya. Iya. Oke, Ina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.